Firman Tuhan yang meneguhkan tentang ketenangan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan hidup, setiap kita pasti merindukan untuk mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin saudara sedang mengalami hati yang tidak sedang tenang. Maka saat ini firman ini akan meneguhkan saudara. Kita akan merenungkan 7 ayat-ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara tentang ketenangan dalam kehidupan. Ayat yang pertama saudara adalah dari Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya, apa yang menjadi pengalaman dalam kehidupannya, yaitu bahwa dia mengalami ketenangan hanya ketika dia ada dekat dengan Tuhan. Di sanalah ada ketenangan yang sejati yang dia alami. Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Daud adalah seorang yang sudah biasa dikelilingi oleh pasukan. Baik semasa sebelum dia menjadi raja, dia sudah punya pasukan kemana-mana. Dan pada akhirnya dia menjadi panglima tentara dan akhirnya menjadi raja. Artinya Daud ini adalah orang yang biasa dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga dia. Tetapi apa yang dia nyatakan dalam pengalaman hidupnya, saudara, bahwa ketenangan yang dia alami bukan saat banyak orang yang menjaga dia. Ketenangan yang dia alami bukan saat pasukannya ada di sekeliling dia berjaga-jaga terhadap dia. Tetapi pengalaman hidup yang dia nyatakan di sini, saudara, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan yang dialami oleh Daud adalah ketenangan ketika dia berada dekat dengan Tuhan. Bukan di tempat lain, bukan oleh karena pasukan berjaga-jaga di sana. Hari ini mungkin saudara merasa hidupmu tidak tenang. Mungkin saudara merasa hatimu tidak sedang tenang saat ini. Mungkin hal yang perlu engkau pertanyakan adalah, apakah engkau sedang dekat dengan Tuhan atau tidak? Karena seorang Daud saja yang punya pasukan selalu ada di sekitarnya, saudara, dia menyatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Bagaimana dengan kita? Tentu saja ketenangan itu hanya ada di dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara pastikan apakah saudara hidup dekat dengan Tuhan atau tidak. Karena itu yang akan membawa ketenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita jalani kehidupan kita, saudara, dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang merindukan mendambakan ketenangan dalam hatimu, merindukan dan mendambakan ketenangan dalam seluruh aspek kehidupanmu, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Ayat yang kedua, saudara, adalah dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, firman Allah memberi satu jalan, memberi satu rumus untuk kita mengalami ketenangan dan ketentraman, saudara. Dan ketenangan dan ketentraman itu bukan ketentraman seperti yang diberikan dunia, bukan ketenangan dan ketentraman yang sementara, tetapi ketentraman sampai selama-lamanya, ketenangan untuk selama-lamanya. Dan itu akan terjadi jika, saudara, kita hidup dalam kebenaran. Karena dikatakan di sini, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi, siapa yang akan mengalami ketenangan?
orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya mari kita jalani kehidupan ini dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau hidup dalam ketenangan. Bukankah banyak contoh yang bisa kita lihat di dunia ini, saudara, bahwa ada orang-orang yang kehidupannya sepertinya begitu berhasil, begitu sukses. Apa saja ada, orang-orang berkata bahwa dia hebat, tetapi dia tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur, saudara? Karena hidupnya tidak tenang. Bukankah orang-orang yang terkenal di dunia ini seringkali kita berpikir bahwa luar biasa hebat kali hidupnya, tetapi ternyata pada akhirnya banyak dari antara mereka yang mati karena obat penenang, saudara, obat tidur. Kenapa? Karena mereka tidak tenang dan tidak bisa tidur. Sedangkan orang-orang yang sederhana, yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya damai dan tentram. Apa yang paling mahal di dunia ini? Ketenangan tentu saja, karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan, saudara. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah hati saudara sedang tenang atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Jangan-jangan kita sedang berada di luar dari kebenaran. Jangan-jangan kita sedang menjalani kehidupan yang tidak dalam kebenaran. Kita sedang menjalani kehidupan di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hidup kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa, saudara, di dalam kalimat pertama tadi dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sudah tahu apa artinya tumbuh? Tumbuh itu berarti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera kita akan semakin melimpah, semakin besar dalam kehidupan kita, saudara. Ayat selanjutnya tentang hidup dalam ketenangan adalah dari Mazmur pasal 116 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, pemazmur ini menyatakan bahwa, mengungkapkan bahwa ada masa dia sudah lemah, ada masa dia sudah down, saudara, dalam menjalani kehidupannya. Tetapi pada masa itu hal yang dia alami adalah bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan campur tangan atas kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku. Karena waktu itu dia mengalami pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa berkata, hai jiwaku, kembalilah tenang. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengerjakan ketenangan dalam hidup kita, saudara. Seperti pemazmur ini, dia berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan mengerjakan ketenangan dalam hidup kita. Mungkin saat ini engkau merasa sudah begitu lemah karena beratnya pergumulan yang engkau hadapi. Mungkin saat ini engkau adalah orang yang dianggap rendah, tidak dipedulikan oleh keluarga, tidak ada yang menolong engkau. Sama seperti pemazmur ini, dia berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku orang sederhana. Itu yang dinyatakan oleh pemazmur ini. Bahkan aku sudah lemah, tetapi Tuhan memelihara, Tuhan selamatkan. Dan sehingga pemazmur ini berkata, tenanglah hai jiwaku, karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yeremia pasal 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara, di sini firman Allah
menyatakan bahwa kenapa seringkali umat-umatnya tidak mengalami ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberi jalan untuk mengalami ketentraman hidup. Tuhan sudah memberi jalan untuk mengalami ketenangan hidup. Tetapi yang membuat manusia tidak mengalami ketenangan hidup adalah manusia itu sendiri. Kenapa, saudara? Karena jalan itu sudah dibuat, tapi mereka tidak menempuhnya, tidak mau menjalani jalan itu. Mereka selalu menjalani jalan-jalan yang membuat mereka binasa, yang membuat mereka tidak akan tenang. Di sini firman Allah berkata, ambillah tempatmu di jalan dan lihatlah, tanyakan jalan-jalan dahulu kala, di manakah yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Artinya Tuhan mau supaya umat-umatnya hidup menjalani jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang berkenan kepada mereka. Karena ketika mereka menjalani jalan yang benar, jalan yang berkenan kepada Tuhan, maka jiwa mereka akan mengalami ketenangan. Tetapi mereka selalu saja menjalani jalan yang lain sesuai dengan keinginan-keinginan daging mereka yang membuat hidup mereka tidak tenang. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Seringkali juga demikian. Seringkali dalam kehidupan ini kita tidak mengalami ketenangan karena kita tidak menempuh jalan menuju kepada ketenangan. Kita seringkali menjalani jalan sesuai dengan keinginan hati kita, sesuai dengan keinginan daging kita, dan itu membuat hidup kita tidak tenang. Itu membuat hidup kita tidak tentram. Saudara, untuk kita menjalani hidup kita dalam ketenangan, hidup kita penuh dengan ketenangan, pilihlah jalan yang baik, jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Alami ketenangan ketika kita berjalan di jalan yang benar. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini berbicara tentang iman, saudara. Berbicara tentang keyakinan. Orang yang tidak percaya, tidak sungguh-sungguh hidup dalam iman, maka orang itu disebut sebagai orang yang mendua hati. Dan orang yang mendua hati, firman Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengalami ketenangan. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan mau kita jangan bimbang. Karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang terombang-ambing ke sana kemari. Tidak ada pendirian. Tuhan mau dalam kita menjalani kehidupan kita, kita berjalan dalam kepastian iman. Bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Jangan bimbang. Yakinkan, pastikan hidup saudara melangkah dengan keyakinan kepada Tuhan dan saudara ikut Dia. Saudara pastikan saudara melangkah bersama dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami ketenangan hidup. Karena orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, saudara, adalah dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di sini ditegaskan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan Tuhan, ini panggilan Tuhan. Dia mau orang-orang datang kepada Dia, khususnya orang-orang yang berbeban berat, orang yang letih lesu. Tuhan mau mereka datang kepada Dia dan Tuhan memberi kelegaan kepada mereka. Demikian saya dan saudara hari ini, Tuhan mau kita mengalami kelegaan dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan mau kita datang dan berserah kepada Dia, menyerahkan segala beban, menyerahkan segala kelelahan kita.
kita datang kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita, ketenangan kepada kita. Dan ketika kita datang kepada Dia, Dia berkata supaya kita pikul kuk yang dipasang. Apa yang Tuhan izinkan kita pikul, Tuhan mau kita tetap memikulnya. Bahkan Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Dia berkata, karena aku lemah lembut dalam dan rendah hati. Dia mau kita hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan memikul beban apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Dan Dia berkata bahwa beban yang Tuhan izinkan itu bukan beban berat, tetapi beban ringan. Bahkan ketika kita mau belajar kepada Tuhan, kita mau memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, maka Dia berkata bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketika kita datang kepada Dia, kita mau belajar dari Tuhan, kita mau memikul kuk yang Dia pasang kepada kita mengiring Dia, maka Tuhan akan menolong kita dalam memikul beban hidup kita, dan Dia akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Mari kita ikut Tuhan, belajar kepada Dia, dan pikul kuk yang Dia pasang. Ayat yang terakhir, saudara, adalah dari Matius pasal 14 ayat 27. Demikian firman Allah. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ketika murid-muridnya ada di tengah laut, di tengah danau, dan mereka sedang kewalahan karena badai yang menerpa perahu mereka, Yesus datang kepada mereka. Dan pesan yang Yesus nyatakan ketika sampai kepada murid-muridnya yang sedang ada dalam badai, Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam badai, hidupmu sedang ada dalam badai. Dengar saudara, Tuhan peduli, sama seperti Tuhan melihat keadaan murid-muridnya yang sedang diterpa badai, dan Dia datang. Dan ketika Dia sampai kepada mereka, Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam badai yang saya dan saudara alami, dengar Tuhan peduli kita, saudara. Dan saat Dia datang, Dia hadir bersama kita, dan Dia berkata, tenanglah, jangan takut. Tuhan mau kita hidup tenang dalam badai sekalipun, Dia hadir bersama kita. Puji Tuhan, saudara, kita telah merenungkan 7 ayat yang luar biasa tentang bagaimana kita mengalami ketenangan dalam hidup. Biarlah kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, menyimpan ayat-ayat firman Tuhan ini dalam hidup kita, memegang dan melakukan, mempraktekkan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan alamilah ketenangan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.